Perkenalkan, saya Ahmad Sabir, BP 1910863020. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari komunikasi massa. Menurut Hibbert, Murray, dan Bond, komunikasi massa itu terdiri dari 8 komponen. Komponen yang pertama yaitu komunikator. Komunikator ini adalah sumber atau penyampai pesan. Di mana komunikator dalam komunikasi massa ini memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu costliness, di mana dalam komunikasi massa selalu ada biaya untuk komunikator atau bagi komunikator. Yang kedua yaitu complexity. Komunikasi massa ini tidak hanya memiliki satu komunikator, karena dalam komunikasi massa, komunikator itu meliputi pemilik media, aktor, produser, dan lain-lain. Banyaknya komunikator ini membuat sifat komunikator dalam komunikasi massa itu bersifat kompleks, karena harus melalui banyak komunikator sebelum dapat menyampaikan pesan. Syarat yang ketiga yaitu competitiveness, yaitu komunikasi massa ini bersifat umum, yang berarti semua pihak yang memiliki kepentingan dapat menyampaikan pesan melalui komunikasi massa. Karena banyaknya media massa, maka media-media massa tersebut akan berusaha mengambil perhatian audiens dengan berbagai macam cara. Ini menjadikan komunikator dalam komunikasi massa itu harus berkompetisi dengan komunikator lainnya untuk dapat menyampaikan pesan. Komunikator yang baik harus memiliki ethos, yaitu faktor-faktor yang membuat komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Ethos ini meliputi goodwill atau maksud yang baik, good sense atau pikiran yang baik, dan good moral karakter atau karakter yang baik. Ethos ditujukan untuk proses komunikasi persuasi, di mana efek dari komunikasi itu adalah untuk mengubah perilaku. Komponen kedua yaitu quotes and content, di mana quotes adalah simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Contohnya itu tulisan, foto. Sedangkan konten merujuk pada makna dari sebuah pesan tersebut, bisa berupa informasi ataupun sebuah lelucon. Komponen ketiga yaitu gatekeeper. Gatekeeper ini selayaknya penjaga gerbang, yaitu fungsinya menyaring pesan yang akan diterima audiens. Ketika menyampaikan pesan tersebut, gatekeeper bisa saja mungkin modifikasi pesan dengan berbagai cara. Contoh dari gatekeeper ini yaitu editor kabar berita. Komponen komunikasi massa yang keempat yaitu regulator, di mana regulator ini memiliki peran yang hampir sama dengan gatekeeper, namun bedanya gatekeeper bekerja pada institusi media, sedangkan regulator bekerja di luar institusi media tersebut. Regulator ini fungsinya itu bisa menghentikan aliran berita ataupun menghapus suatu informasi, tapi ia tidak dapat menambahkan ataupun memulai suatu informasi tersebut. Bentuknya ini tepatnya itu seperti sebuah sensor. Contoh dari regulator ini yaitu seperti undang-undang dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga yang dikhususkan untuk menyaring aliran informasi dan pesan sebelum diberikan kepada audiens. Komponen kelima yaitu media, di mana media adalah komponen utama dari komunikasi massa ini. Media menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Media ini memiliki beberapa jenis, seperti media cetak, media elektronik, dan media digital seperti internet. Komponen komunikasi massa yang keenam yaitu audiens. Marshall McLuhan menjabarkan audiens ini sebagai sentral komunikasi massa yang secara konstan dibombardir oleh media. Audiens komunikasi massa ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu audiens ini biasanya terdiri dari individu-individu yang memiliki pengalaman yang sama dan terpengaruh oleh hubungan sosial dan interpersonal yang sama. Individu-individu ini memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan kebiasaan dan atas kesadaran sendiri. Yang kedua yaitu audiensnya berjumlah besar. Yang ketiga, audiens bersifat heterogen. Yang keempat, audiens bersifat anonim. Dan yang kelima, audiens biasanya tersebar, baik itu dalam konteks ruang maupun waktu. Komponen komunikasi massa yang ketujuh yaitu filter, di mana filter ini adalah komponen komunikasi massa yang tidak terdapat dalam komunikasi-komunikasi lainnya. Pada komunikasi massa ini ada yang disebut filter, di mana kita dapat memilih informasi yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita dapat memilih informasi yang mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan. Komponen komunikasi massa yang terakhir yaitu feedback,
Feedback atau umpan balik ini adalah hasil akhir dari proses komunikasi. Di mana umpan balik dalam komunikasi massa ini terbagi dua. Yang pertama yaitu internal feedback. Internal feedback ini adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator, bukan dari si komunikan, tapi dari komunikator itu sendiri. Yang kedua yaitu external feedback, di mana external feedback ini adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan, bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.